Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kita akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang persamaan dan fungsi kuadrat part 2. Nah, sebelum memulai materi pembelajaran ini, kalian jangan lupa untuk nge-like videonya Miss Hikmah. Jangan lupa di subscribe juga sama di komentarin. Jadi kalau misalkan kalian nggak ngerti tentang materi ini, kalian bisa langsung kalau di kolom komentar dikomentarin, atau nanti bisa juga langsung japri Miss Hikmah juga boleh. Oke ya, kita lanjut ke materi selanjutnya. Di sini di next slide-nya itu ada judulnya tentang pertidaksamaan kuadrat. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang persamaan kuadrat, ya kan? Nah, kalau persamaan kuadrat itu ada ciri-cirinya, masih ingat kan? Seperti pangkat tertingginya itu 2, terus variabel di persamaan itu tuh 1 doang kan variabelnya, nggak boleh ada 2 variabel gitu. Nah, kalau pertidaksamaan kuadrat, di sini ada definisinya dulu. Pertidaksamaan kuadrat adalah pertidaksamaan yang terdiri atas 1 variabel dengan pangkat tertinggi variabelnya 2 dan koefisien yang berpangkat 2 tidak boleh sama dengan 0. Ini kurang lebih sama seperti definisi dari persamaan kuadrat, akan tetapi bedanya persamaan kuadrat dan pertidaksamaan kuadrat adalah di bentuk umumnya. Kalau kemarin kita lihat persamaan kuadrat itu bentuk umumnya ax pangkat 2 plus bx plus c sama dengan 0. Nah, kalau pertidaksamaan kuadrat itu tandanya itu bukan lagi sama dengan, tapi seperti ini. Kalau seperti ini berarti ini namanya kurang dari. Kalian perhatikan kursornya. Kalau yang di bagian nomor 2 ini artinya kurang dari sama dengan. Yang di bagian 3 ini artinya lebih dari. Yang di bagian 4 ini artinya lebih dari sama dengan 0. Jadi intinya adalah pertidaksamaan itu adalah tandanya yang berbeda. Kalau nggak kurang dari, ya lebih dari gitu. Terus di sini ada keterangannya dengan A tidak sama dengan 0 dan A, B, C bilangan nyata atau real. Nah, bilangan nyata atau real itu ya seperti 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Nah, kemudian kalau selanjutnya itu ada yang namanya penyelesaian pertidaksamaan kuadrat. Nah, penyelesaian pertidaksamaan kuadrat itu seperti apa? Kalau di sini kan ada ya bentuk umumnya seperti ini, ax pangkat 2 plus bx plus c sama kurang dari 0 adalah nilai-nilai x yang membuat pernyataan ax pangkat 2 plus bx plus c kurang dari 0 itu bernilai benar. Jadi nanti misalkan x-nya itu kita substitusi. Misalkan x-nya kita substitusi 1 atau 2 atau 3. Nanti ketika kita substitusi dan nilainya ternyata kurang dari 0, maka nilai itu adalah benar gitu ya. Inti dari penjelasan kalimat ini. Nah, kemudian yang kedua adalah penyelesaian pertidaksamaan kuadrat untuk x bilangan real berupa interval p kurang dari x kurang dari q atau x kurang dari p atau x lebih dari p. Nah, ini nanti lebih jelasnya kita langsung ke contoh soal aja. Ini tuh seperti definisinya saja. Intinya kalau misalkan nanti ada pertidaksamaan kuadrat, nanti pasti bentuk hasilnya itu berupa interval atau bisa juga dibuat seperti ini. Jadi ada 2 kemungkinan seperti itu. Nah, sebelum menyelesaikan tentang pertidaksamaan kuadrat di contoh soal, kita harus tahu dulu langkah-langkahnya. Yang pertama, mengubah pertidaksamaan kuadrat menjadi bentuk umum. Ruas kanan itu sama dengan 0. Kemudian yang kedua adalah menguraikan ruas kiri menjadi faktor-faktor linier. Yang ketiga, menentukan harga-harga nolnya atau nilai pembuat nol fungsi. Yang keempat, meletakkan harga-harga nol pada garis bilangan lalu menentukan tanda positif dan negatif pada setiap interval yang terbentuk. Dan yang terakhir adalah yang kelima, penyelesaian pertidaksamaan diperoleh berdasarkan tanda interval pada garis bilangan. Nah, jika tanda ketidaksamaannya lebih dari sama dengan atau lebih dari, penyelesaian pada interval yang bertanda positif. Jika tanda ketidaksamaannya kurang dari sama dengan atau kurang dari, berarti penyelesaian pada intervalnya bertanda negatif. Oke, sekarang kita langsung ke contoh soal ya. Dan di sini ada contoh soalnya. Tentukan pertidaksamaan kuadrat dari 2x pangkat 2 ditambah 3x kurang dari 2.
Nah, cara menjawabnya adalah kita menggunakan langkah-langkah yang tadi sudah disebutkan. Langkah yang pertama adalah pertidaksamaan diubah menjadi bentuk umum pertidaksamaan kuadrat atau ruas kanannya 0. Jadi seperti ini, perhatikan kursornya. Ini soalnya kan 2x pangkat 2 ditambah 3x kurang dari 2. Ini kita ganti pakai pertidaksamaan kuadrat bentuk umum. Nah, kalau bentuk umum itu harus ruas kanannya tuh 0. Jadi jadinya 2x pangkat 2 ditambah 3x min 2 kurang dari 0. Kenapa di sini jadi min 2? Karena kan awalnya 2 ini ada di ruas kanan dan positif. Ketika dia pindah ke ruas kiri, maka tandanya juga berubah. Tadinya positif jadi negatif. Maka persamaan yang digunakan adalah yang sebelah sini ya. Yang 2x pangkat 2 ditambah 3x dikurang 2 kurang dari 0. Setelah itu ruas kiri difaktorkan. Nah, berarti yang mana yang difaktorkan? Yang ini yang difaktorkan. Kita fokus ke ruas kirinya. Karena ruas kanannya 0, jadi kita nggak usah masalahin. Kita fokus ke ruas kirinya. Ruas kirinya itu berapa sih? Ruas kirinya itu 2x pangkat 2 ditambah 3x dikurang 2. Nah, kemudian di sini kita taruh dulu nih di depannya sini 2x dikasih kurung gitu, terus ininya kosongin aja. Terus di sini lagi kalian tulis lagi 2x, terus tutup kurung lagi, di sini kosongin aja, terus dibagi 2 gitu ya. Nah, kemudian kalian fokus ke sini. Di sini ada di depan x pangkat 2 itu ada angka 2. Nah, 2 ini dikalikan dengan yang belakang. Berarti 2 dikali 2 hasilnya berapa? 4 kan. Nah, kemudian kalian bikin tanda seperti ini. Ini tuh maksudnya untuk memudahkan kalian. Kalian cari perkalian yang hasilnya 4. Itu perkaliannya berapa aja? Perkalian 1 sama 4 atau 2 sama 2 kan. Itu kan hasilnya 4. Nah, kemudian kalian lihat di depannya 2 itu ada tanda minus. Nah, kalau minus ini artinya selisih. Jadi kalian cari dari 2 angka ini yang kira-kira selisihnya itu si 3. Kenapa 3? Karena lihat di depannya. Di depan tanda minus ini ada angka 3 kan. Jadi kalian cari selisihnya yang 3. Yaitu angka yang mana? Bener dong, angka 1 sama 4. Karena itu selisihnya 3. Nah, di sini 3-nya harus positif. Kalau 3-nya positif berarti mana yang minus? Yang minus harus minus 1 gitu. Karena ketika minus 1 ditambah 4 hasilnya 3 gitu ya. Nah, udah ketemu kan di sini angkanya yang digunakan adalah minus 1 dan 4. Kalian tinggal substitusi ke dalam sini nih, ke di belakang 2x-nya. Jadi di sini ada min 1, kemudian ada 4. Nah, jadi hasilnya di sini 2x min 1, 2x plus 4 dibagi 2. Nah, yang bisa dibagi 2, maka kalian bagi 2. Kalau yang nggak bisa dibagi 2, ya berarti dibiarkan saja. Nah, yang ini kan nggak bisa ya dibagi 2, karena yang bisa dibagi 2 cuma 1 doang. Syaratnya itu dua-duanya harus bisa dibagi 2. Jadi, 2x min 1 dibagi 2 nggak bisa. Jadi, kalian tulis aja di sini 2x min 1. Nah, yang ini bisa 2x dibagi 2, x, kemudian 4 dibagi 2, 2 gitu ya. Jadi jawaban dari faktornya adalah 2x min 1 dan x plus 2. Pemfaktoran dengan cara seperti ini hanya bisa digunakan ketika di depan x pangkat 2-nya itu bukan 1. Oke, bukan 1. Jadi kalau x pangkat 2-nya di depannya itu misalkan di sini kan angkanya 2. Nanti misalkan soal ada juga angkanya 3, 4, 5, 6. Nah, kalian pakai cara yang seperti ini. Nanti kalau depannya x pangkat 2 itu 1 ya, atau bisa juga bisa disebut juga gini sih, kalau soalnya itu x pangkat 2 plus 5x min 6, misalkan pakai cara itu ya, misalkan pakai contoh itu. Nanti kalian gak usah pakai cara yang seperti ini nih, gak usah. Kalian pakai cara yang kemarin. Yang kemarin udah kita bahas tentang cara menentukan persamaan kuadrat dengan memfaktorkan gitu ya. Jadi ini pengecualian aja. Ini untuk yang tadi apa? Di depan x pangkat 2-nya itu angkanya bukan 1, melainkan
lebih dari 1, seperti 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Nah, kemudian langkah ketiga adalah menentukan harga-harga nolnya. Tadi kita sudah dapat hasilnya itu 2x min 1, x plus 2. Nah, di sini kita sama dengankan 0. Jadi yang pertama yang ini dulu, yang ruas kiri dulu ya, yang 2x min 1 dulu. Berarti 2x min 1 sama dengan 0. Kemudian yang sebelah sini x plus 2 sama dengan 0. Nah, ketika seperti ini berarti x-nya sama dengan 1/2. Dari mana 1/2? Nanti ini kan minus 1-nya pindah ya, pindah ke kanan jadi positif kan. Kemudian 2-nya ini pindah, jadi tadinya dia perkalian, karena pindah jadi pembagian. Jadi di sini x-nya sama dengan 1/2. Kalau yang ini kan x plus 2 sama dengan 0. 2-nya pindah ke ruas kanan, jadi tadinya dia positif pindah jadi negatif. Jadi sininya x-nya sama dengan min 2. Kemudian yang cara langkah keempat itu harga 0 diletakkan pada garis bilangan. Jadi kalian bentuk garis bilangan seperti ini, bikin tanda panah dulu. Kemudian saya ada panah 1 sama panah 2, diberikan lingkaran ada 2 juga. Terus kalian tulis bilangannya. Di sini kan diketahui bilangannya itu minus 2 sama 1/2. Otomatis minus 2 itu ada di sebelah kiri dan 1/2 di sebelah kanan. Karena di pola garis bilangan yang sebelah kiri kan negatif ya, yang sebelah kanan positif. Kemudian langkah yang kelima yaitu menentukan penyelesaian berdasarkan tanda. Oleh karena 2x pangkat 2 ditambah 3x dikurang 2 kurang dari 0, artinya 2x pangkat 2 ditambah 3x dikurang 2 bernilai negatif. Interval yang memenuhi adalah selang yang bertanda negatif. Jadi gini, gampangnya nanti akan ada tips gimana kita bikin tanda seperti ininya. Tadi kan kita udah buat garis bilangan kan, di sininya di sebelah kiri minus 2, di sebelah kanan 1/2. Nah, sekarang kita akan mempelajari bagaimana memberikan tandanya. Nah, kita fokus ke di tengah-tengahnya dulu ya, di tengah-tengah antara minus 2 sama 1/2. Itu tandanya apa? Nah, tandanya itu negatif. Kenapa tandanya negatif? Karena A-nya itu lebih besar dari 0. Nah, maksudnya A-nya itu yang mana gitu kan? Nah, tadi kan fokusnya di sini nih. Tadi kan fokusnya soalnya adalah 2x pangkat 2 ditambah 3x dikurang 2 kurang dari 0 gitu kan. Nah, berarti kan masih inget kan kemarin A itu miliknya x pangkat 2, B itu miliknya x, C itu yang gak punya siapa-siapa alias jomblo. Jadi A itu yang mana? A itu yang depannya x pangkat 2 kan. Nah, berarti di soal ini A-nya berapa? A-nya 2. Nah, kalau A-nya 2, maka A itu lebih besar dari 0. Nah, tadi syaratnya kalau A-nya lebih besar dari 0, maka tanda yang di tengah-tengah ini berawalnya adalah tanda negatif. Nah, kalau udah di tengah-tengah tanda negatif, berarti gampang aja di sekitarnya atau di kanan kirinya positif gitu. Jadi diselang-seling aja. Nah, kemudian jadi intinya atau penyelesaiannya dari ketidaksamaan tersebut adalah penyelesaian dari 2x pangkat 2 ditambah 3x dikurang 2 kurang dari 0 adalah jawabannya itu minus 2 kurang dari x kurang dari 1/2. Jadi minus 2 sama 1/2 nya itu kan didapat dari sini nih hasilnya ya, minus 2 sama 1/2. Nah, x-nya itu selalu ada di tengah-tengah. Nah, tinggal tandanya. Nah, tanda di sini kurang dari sama kurang dari. Kenapa? Karena tanda di tengah-tengahnya ini nih negatif. Ya, kalau negatif itu berarti tanda si intervalnya ini berarti kurang dari. Seperti itu. Nah, kemudian next ya. Nah, ini adalah tipsnya atau sekilas infonya. Jadi gini, tadi yang sudah Miss Hikmah jelasin, ternyata tips untuk memberikan tanda itu bisa banget pakai yang ini. Nih, perhatikan di sini. Kalau perhatikan kursornya ya. Kalau A-nya lebih besar dari 0, nanti tandanya tuh pasti kayak gini, secara berturut-turut. Itu pasti. Negatifnya di tengah, kanan kiri positif. Nah, nanti ketika di soal A-nya kurang dari 0, maka tandanya berubah.
yang di tengah justru positif, kanan kirinya negatif. Gitu. Makanya di sini bisa ditulis selanjutnya Anda dapat menggunakan cara ini untuk menentukan tanda pada setiap selang. Gitu deh. Udah, oke. Jadi hari ini cukup sekian materinya. Nanti kalian langsung ke latihan soal, ikuti instruksinya dan cek di Moodle kalian masing-masing di tanggal hari ini. Terima kasih, tetap semangat, dan seperti biasa kalau ada yang mau ditanyakan silahkan japri Miss Sigma, atau boleh juga tanya di video ini di komentarnya, atau bisa juga tanya di Moodle di bagian forum, silahkan bertanya. Oke, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.